Halo, selamat pagi anak-anak kelas 7A. Apa kabar? Halo Tiara, selamat pagi. Ella, selamat pagi Nak. Halo Inu, hai Inu, semangat Inu, selamat pagi Nak. Baik anak-anak, hari ini kita akan mulai morning devotion kita. Siapkan hati dan pikiran kita ya. Kita akan datang kepada Tuhan. Ya, anak-anak, mari kita berdoa, kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan, karena kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sudah menyediakan hal-hal yang luar biasa bagi kami. Dan karena itu kami mau mengawali hari ini dengan merenungkan sebagian akan firman Tuhan. Nyatakan firman-Mu Tuhan, singkapkan segala yang terselubung, berikan pengertian bagi kami, dan biarlah kami senantiasa hanya berpegang teguh pada firman Tuhan untuk menerangi setiap langkah-langkah kami. Berfirmanlah Tuhan bagi kami semua, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, anak-anak, siapkan hati dan pikiran kita mau merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Ya, kita akan membaca Alkitab kita, buka Alkitab kita ya anak-anak. Dari 1 Tesalonika ayat yang 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Miss Yani ulangi. Bisa. Maaf, Miss, tadi saya minum air. Oke, semangat Nak. Ya, Ya, Miss. oke ya. Kita mau membaca firman Tuhan ya. Oke. Iya, terima kasih. Bersukacitalah senantiasa, Hmm, tetaplah berdoa, ya. mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus yang bagimu. Iya, terima kasih. Ya, Ya, terima kasih Nak. Ya, Miss ini ulangi buat kita semua ya. Terima kasih sudah bantu untuk membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dari 1 Tesalonika 5 ya, ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, firman Tuhan mengatakan kepada kita supaya bersukacitalah senantiasa. Setelah itu kita diingatkan selalu tetaplah berdoa. Setelah itu kita diingatkan selalu untuk mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi yang pertama, sukacita. Yang kedua, tetaplah berdoa. Yang ketiga, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Nah, anak-anak, kita mau merenung-renungkan firman Tuhan seperti yang dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita mengingat akan aman, iman, dan imun. Ya, memasuki tahun 2021, pandemi COVID-19 belum juga mereda di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. Ya, negara tercinta kita di Indonesia. Ya, belum mereda juga pandemi COVID-19 ini. Nah, berbagai negara berlomba menemukan cara dan upaya penanggulangan COVID-19 yang paling efektif, termasuk juga Indonesia. Oleh sebab itu, pada tanggal 16 Oktober 2020, Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Doni Monardo, mensosialisasikan upaya penanggulangan COVID-19, yaitu aman, iman, dan imun. Aman maksudnya adalah penerapan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu apa? Menjaga jarak, memakai masker, ya. Kemudian menghindari kerumunan dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. Iman artinya meningkatkan keiman dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Serta imun, yaitu meningkatkan kekebalan
atau imun tubuh dengan cara berolahraga yang teratur, beristirahat yang cukup, mengkonsumsi makanan atau minuman yang berkualitas, dan hati harus selalu bergembira. Nah, dari penjelasan aman, iman, dan imun tersebut ternyata sebagian besar upaya penanggulangan COVID-19 yang dicanangkan pemerintah Indonesia justru berhubungan dengan respon hati dan pikiran dalam menghadapi pandemi COVID-19. Rasul Paulus telah lebih dulu mengajarkan kita dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 untuk selalu apa? Yang pertama, bersukacita. Yang kedua, tetap berdoa. Yang ketiga, mengucap syukur dalam segala hal. Nah, bersukacita adalah langkah awal untuk memiliki hati yang gembira. Ingat, dalam hati yang gembira adalah obat. Obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Itu tertulis di dalam Amsal 17 ayatnya yang ke-22. Dengan selalu bersukacita, maka hati kita tenang, jiwa kita bersemangat, sehingga kita dapat berdoa dalam menghadapi keadaan akhir zaman. Nah, mengapa Paulus menulis bahwa mengucap syukur adalah sesuatu yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan? Nah, anak-anak, bayangkan kita masuk ke sebuah restoran atau toko dan dilayani oleh pelayan yang menggerutu, mengomel sepanjang hari cemberut ya. Lalu keesokan harinya kita pindah ke restoran lainnya yang pelayanannya selalu tersenyum, bersukacita ya, dan penuh dengan kata terima kasih ya. Kita yakin kita tidak akan kembali lagi ke restoran yang pertama, di mana pelayannya selalu cemberut, selalu mengomel, ya nggak bakalan balik ke sana lagi. Tetapi kita akan menjadi pelanggan tetap di restoran yang kedua, di mana pelayannya selalu tersenyum, selalu ramah, selalu bersukacita. Nah, demikian pula Tuhan. Ia tidak akan betah dengan orang yang mudah mengeluh, ya, selalu bersungut-sungut atau khawatir. Namun ia suka dengan orang yang selalu bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur. Ya, tetapi kita tahu kalau Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Orang yang menggerutu, yang bersungut-sungut, selalu dengan sabar Tuhan mengingatkan, ayo bersukacitalah engkau. Seperti yang difirmankan pembacaan kita pada pagi hari ini yang mengatakan bersukacitalah senantiasa. Roh Kudus selalu mengingat-ingatkan kita ya untuk selalu bersukacita, berdoa, mengucap syukur. Nah, anak-anak, tidak ada satupun yang dapat memastikan kapan pandemi COVID-19 ini akan selesai atau mereda. Ya, mungkin kita bertanya, Miss, kapan ya kita kembali lagi ke sekolah? Saya sudah kangen dengan teman-teman, ketemu dengan teman-teman. Kapan, sampai kapan kita belajar online? Ya, tidak ada satupun yang dapat memastikan kapan pandemi COVID-19 ini akan selesai atau mereda. Namun, berbagai peneliti telah membuktikan bahwa imun tubuh kita akan meningkat, menjadi kuat saat kita selalu bersukacita, selalu bergembira. Nah, oleh sebab itu, marilah anak-anak kita selalu bersukacita, selalu berdoa, mengucap syukur. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ingat selalu firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah senantiasa, tetap berdoa, dan mengucap syukur dalam segala hal. Warga kerajaan Allah yang sejati selalu bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur dalam segala keadaan. Ingat kembali di dalam Amsal 17 ayat yang ke-22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat, obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Oke, anak-anak, ya,
Kembali lagi, kita mau membaca bersama-sama dari untuk mengingat-ingatkan kita ya. Dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 dikatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, anak-anak, mari kita senantiasa belajar untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, ambil keputusan Tuhan, saya mau. Misi ini juga mengatakan hal yang sama seperti kalian. Tuhan, saya mau. Saya mau untuk tetap bersuka cita, senantiasa berdoa, tetap berdoa, dan mengucap syukur dalam segala hal. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, banyak tantangan yang kita hadapi. Ingat, jangan mengambil keputusan untuk mengeluh, tetapi ambil keputusan untuk bersuka cita, tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalaupun saat ini kami mengalami suatu tantangan yang sangat berat di dalam kehidupan kami sebagai anak remaja, tapi kami mau mendengar firman Tuhan. Kami mau mengambil keputusan untuk senantiasa bersuka cita, untuk tetap berdoa, untuk tetap mengucap syukur dalam segala hal. Karena kami yakin dan percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalaupun saat ini kami masih melakukan pembelajaran secara online Tuhan, kalaupun kami merasakan berat untuk melaluinya, guru-guru kami pun merasa berat untuk melaluinya, semua dari kami merasa berat untuk melaluinya. Tapi kami mau menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami yakin bersama-sama dengan Tuhan, kami sanggup untuk melaluinya. Kami yakin dan percaya Tuhan, perlindungan-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kalaupun saat ini kami ada yang mengalami sakit, kami yakin dan percaya bilur-bilur Tuhan sudah menyembuhkan kami. Kami yakin dan percaya kesembuhan ilahi memenuhi kami. Tuhan, berkati segala sarana dan prasarana yang kami gunakan di dalam proses pembelajaran online ini ya Tuhan, supaya dapat berjalan dengan lancar. Proses pembelajaran ini supaya dapat berjalan dengan lancar. Berikan kami anak-anak-Mu hikmat dan pengertian, supaya kami dapat memahami setiap pembelajaran. Berikan kami semangat senantiasa ya Tuhan, sehingga kami dapat melaluinya dengan baik. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami menyerahkan orang tua kami yang sudah Engkau percayakan untuk mendidik kami. Kami percaya Tuhan memberikan hikmat kepada orang tua kami, dan juga kami menyerahkan guru-guru kami ke dalam tangan kuasa Tuhan yang Kau sudah percayakan untuk mendidik kami. Tuhan yang memberikan hikmat bagi guru-guru kami ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan masa remaja kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau mempersiapkan kami untuk menjadi para pemimpin di masa depan. Karena itu biarkan kami senantiasa berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya anak-anak, misi ini selalu ingatkan untuk menjaga kesehatan dan selalu tetap bersemangat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. God bless you. Bye-bye. Oke, selamat pagi Tiara, Leora, Adit, Jonathan, Evan, Graciela, Kathleen, Rafaela, Dena, Aston, Shalom, Karen, Sheba, Eric, Davinia, Quina, Ishak, Gaudia, Ino, Alicia, Jonathan. Selamat pagi semua. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran IPS hari ini, seperti biasa kita akan buka di dalam doa. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas pagi yang indah ini. Kami masih bisa menikmati harimu yang baru. Kami masih bisa beraktivitas seperti biasa, seperti sedia kala. Kami bersyukur atas perlindunganmu dan pemeliharaanmu untuk kami semua. Dan sekarang kami akan memulai pembelajaran IPS. Tolong Tuhan Yesus yang memimpin dan mendahului, Engkau memberkati kami agar kami bisa belajar dan mengajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke anak-anak, nah untuk hari ini agendanya Miss Irma, kita akan latihan-latihan soal saja ya untuk mengakhiri pembelajaran di bab 1 ya. Anak-anak silahkan coba dilihat LKS-nya, dibuka buku LKS-nya halaman 45. Anak-anak sebelumnya uji kompetensi 6 sudah dibahas belum ya? Oke, Evan silahkan ke toilet Evan. Anak-anak uji kompetensi 6 apakah sudah kita bahas di kelas ini? Sudah ya? Oke, berarti sekarang kita lanjut ke penilaian harian. Halaman 45 anak-anak. Dibuka buku LKS-nya halaman 45. Di situ ada soal pilihan ganda. Ya. Nah, karena ini soalnya jumlahnya cukup banyak, ya. Miss Irma akan berikan waktu 40 menit. Apakah cukup anak-anak? Oke, cukup ya. 40 menit berarti satu soal kalian jawab sekitar 1 atau 2 menit atau silahkan diatur saja nanti ya. Oke anak-anak silahkan dijawab dulu, nanti akan kita bahas sama-sama ya. Kita akan latihan-latihan soal untuk mengakhiri di bab 1 untuk persiapan juga PTS nanti ya. Silahkan anak-anak LKS halaman 45 dijawab pilihan ganda saja, bagian A saja ya. Miss Irma berikan waktu 40 menit, berarti nanti kita akan bahas di jam 8.40 ya. Atau jam 8.45. Nanti kita akan bahas bersama. Oke anak-anak, ada pertanyaan dulu sebelum menjawab soal-soalnya? Silakan bagi yang mau bertanya. Tidak ada, Miss. Tidak ada. Oke, silakan dijawab dulu ya anak-anak. Selamat mengerjakan. Sudah selesai anak-anak? Berapa orang yang sudah selesai mengerjakan? Sudah, Miss. Oke, ada lagi? Ada lagi yang sudah selesai mengerjakan? Baru 3 orang, 4. Oke, Miss Irma berikan waktu lagi 5 menit ya. Silahkan bagi yang belum selesai, silahkan diselesaikan ya. Bisa kita bahas sekarang. Oke, bisa ya. Oke, kita akan bahas sama-sama. Silahkan perhatikan LKS-nya. LKS halaman 45 nomor 1. Dampak kelangkaan pupuk bagi suatu negara yang paling tepat adalah B. Harga beras akan mengalami kenaikan. Nomor 1, dampak kelangkaan pupuk bagi suatu negara yang paling tepat adalah
B. Harga beras akan mengalami kenaikan. Ya, kalau suatu barang sudah langka, itu dampaknya pasti akan harganya semakin mahal atau naik ya. Nomor 1 jawabannya B. Kita lanjutkan nomor 2. Cara tepat agar kelangsungan usaha mebel Bumita tetap terjaga adalah C. Mencari bahan baku yang sama kualitasnya agar dapat memenuhi permintaan. Nomor 2 jawabannya C. Sudah? Selanjutnya nomor 3. Berikut deskripsi tentang perilaku produsen dan konsumen. Kita langsung saja. Berdasarkan deskripsi tersebut yang termasuk perilaku konsumen ditunjukkan oleh angka C, 2, 3, dan 4. Nomor 3 jawabannya C. Sudah? Silakan diperhatikan dengan baik. Nomor 4, upaya tepat Bu Nina sebagai produsen berkaitan dengan masalah tersebut adalah D. Menciptakan menu variatif dan memperbaiki layanan kepada pelanggan. Nomor 4, jawabannya D. Sudah? Kita lanjutkan nomor 5. Kegiatan yang menunjukkan perilaku konsumen dalam mencapai kepuasan optimal ditunjukkan oleh angka C, 2, 4, dan 5. Nomor 5 jawabannya C. Ya. Lanjutkan nomor 6. Rumah tangga konsumen yang diwakili oleh rumah tangga keluarga atau warga masyarakat merupakan pengguna barang dan jasa yang dihasilkan rumah tangga produsen atau RTP. Contoh rumah tangga konsumen atau RTK yang sekaligus berlaku sebagai rumah tangga produsen atau RTP adalah C. Sopir bus di perusahaan bus. Nomor 6 jawabannya C. Nomor 4 tadi jawabannya D. Jesse. Sudah? Nomor 7. Contoh pasar yang termasuk pasar oligopoli adalah B. Pasar telepon seluler, pasar kosmetika, dan pasar otomotif. Nomor 7 jawabannya B. Sudah? Kita lanjutkan nomor 8. Sebuah pameran otomotif diselenggarakan untuk memamerkan mobil berbagai merek dan pabrikan. Dalam pameran tersebut, setiap mobil memiliki karakteristik dan spesifikasi berbeda-beda. Industri mobil dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha dalam pasar persaingan. A. Oligopoli. Nomor 8 jawabannya A. Sudah? Nomor 9. Pada sebuah pasar, harga dipengaruhi permintaan dan penawaran. Harga pasar akan terjadi jika C. Kurva permintaan itu berpotongan dengan kurva penawaran dalam satu titik. Ya, seperti yang Mr. Mas sudah jelaskan sebelumnya. Jadi kalau harga pasar itu tercipta apabila kurva permintaan itu berpotongan dengan kurva penawaran dalam satu titik. Jadi jawabannya nomor 9 C.
Kita lanjutkan nomor 10. Dalam titik keseimbangan harga pasar, interaksi antara penjual dan pembeli itu tidak dapat menentukan perubahan harga dan jumlah barang. Kondisi ini berarti bahwa D. Jumlah barang dan tingkat harga yang ditawarkan sama dengan jumlah barang dan tingkat harga yang diminta. Nomor 10 jawabannya D. Oke, kita lanjutkan nomor 11. Setiap hari manusia membutuhkan makanan, pakaian, dan tempat tinggal untuk hidup. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan suatu pengorbanan. Dari pernyataan tersebut, tujuan manusia memenuhi kebutuhan adalah D. Menjaga kelangsungan hidupnya. Nomor 11 jawabannya D. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu jawabannya? 11 ke bawah. Anak-anak, atau kita lanjutkan? Sudah bisa dilanjutkan? Miss, Ya. tadi 11 apa, Miss? Nomor 11 jawabannya D. Oke, kita lanjutkan ya. Nomor 12. Pak Nanang membuka restoran atas namanya sendiri. Oleh karena usahanya makin maju, Pak Nanang membuka cabang di berbagai kota. Ia mempekerjakan puluhan tenaga kerja. Pada deskripsi tersebut, motif ekonomi Pak Nanang adalah C. Memperoleh kekuasaan. Ya, nomor 12 jawabannya C. Sudah, kita lanjutkan nomor 13. Salah satu contoh kegiatan produksi adalah petani yang menghasilkan komoditas pertanian seperti beras. Hasil produksi berupa beras diawali dengan pemanenan buliran padi. Selanjutnya, buliran padi digiling menjadi gabah. Gabah yang sudah dikeringkan digiling menggunakan mesin penggiling. Beras digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan pangan. Pengolahan buliran padi menjadi beras merupakan contoh nilai guna barang, yaitu B. Nilai guna bentuk. Ya, nomor 13 jawabannya B. Karena merubah bentuk dari gabah menjadi beras. Sudah? Kita lanjutkan nomor 14. Pasar Ramadan yang berada di kawasan Stadion Gagah Lurus Kuala Pembuang, Kalimantan Tengah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Manfaat pasar Ramadan bagi produsen yaitu C. Pedagang makanan daerah setempat mendapatkan tempat berjualan yang strategis. Nomor 14 jawabannya C. Nah, kita lanjutkan nomor 15. Perhatikan cerita berikut. Pak Roni bekerja sebagai karyawan swasta dan istrinya sebagai ibu rumah tangga. Pak Roni memiliki 3 anak yang membutuhkan biaya pendidikan. Selain biaya pendidikan, Pak Roni membagi gajinya untuk keperluan sehari-hari, seperti membeli kebutuhan pokok, membayar iuran lingkungan, dan dana sosial. Upaya yang dilakukan Pak Roni dalam melakukan kegiatan konsumsi rumah tangga keluarga yaitu D. Membuat perencanaan pengeluaran dengan menyusun anggaran pendapatan dan belanja keluarga. Jadi Pak Roni itu bisa juga membuat skala prioritas. Apa yang harus kebutuhan apa yang harus dipenuhi terlebih dahulu yang benar-benar pokok, baru setelah itu yang pelengkap. Ya.
Nomor 15 jawabannya D. Sudah anak-anak? Ada yang mau ditanyakan dulu jawabannya yang sebelum-sebelumnya? Dari soal sebelumnya? Sudah jelas semuanya? Oke, sudah ya. Anak-anak begini, karena waktunya sudah mepet juga, jadi lagi sisanya ini kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya. Habis ini pelajaran bahasa Indonesia, Miss Tiur berarti ya. Berarti gimana kalau kita bahas sisa pertanyaan ini kan sampai 30. Jadi kita bahas sisanya nanti hari Rabu pertemuan berikutnya. Gimana anak-anak, apakah setuju? Ya, agar tidak mengganggu jam pembelajaran selanjutnya ya. Karena ini waktunya ternyata sudah habis. Oke anak-anak, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya untuk pembahasan dari nomor 16 sampai 30 ya. Oke anak-anak, kita akan akhiri pembelajaran hari ini, pertemuan hari ini. Seperti biasa, kita akan tutup dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh membahas soal-soal untuk persiapan PTS nanti. Tolong Tuhan Yesus memberkati kami di pertemuan berikutnya agar kami bisa melanjutkan pembahasan soal-soal ini. Terima kasih Tuhan Yesus, pembelajaran kami berikutnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, biarlah kami semua selalu aman dalam perlindungan-Mu dan bisa belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke anak-anak, terima kasih atas pertemuan hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya, kita akan bahas sisa soal tadi ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat pagi semuanya. Ya, terima kasih yang sudah kasih reaksinya. Bisa mendengarkan suara Miss? Jelas ya? Baik. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, Miss minta supaya semuanya on kamera dulu biar Miss lihat kehadiran. Baik, semuanya. Oke, semuanya hadir ya. Silakan semuanya on kamera. Oke, terima kasih ada Tiara, Liora, Devinia, Gaudia. Oke, Devon. Silakan yang lainnya, Aston silakan. Evan, Salom, Devini, Dina, Graciela, Kathleen, Eric, semuanya silakan. Sheba, oke, Aditya dan Jonathan terima chatnya. Oke, Queen, silakan open kamera. Ino, Jesse, Karen, Ishak, ayo, ya dipercepat yuk. Oke, Sheba, Aditya, Jonathan, 3 orang. Selebihnya open kamera. Oke, final sudah. Naomi, Evan, Ishak, silakan. Oke, yang tidak bisa open kamera memang karena bermasalah, silakan kasih reaction saja biar Miss bisa lihat. Dan benar kamu ada di depan. Oke, baik. Oke, terima kasih semuanya yang sudah open kamera dan juga yang sudah memberi reaction ke Miss. Baik,
Silakan yang mau open kamera, silakan open. Kalau mau matikan juga tidak apa-apa. Baik, semoga kalian sudah mendapat pengumuman atau surat kecil dari Miss, dari wali kelas kalian. Ada beberapa orang yang sampai hari ini yang remedialnya, ya ini bagian topik 1 ya. Bagian topik 1 yang belum diselesaikan. Sudah semuanya? Yang merasa namanya Miss panggil kemarin atau Miss chat personal dengan wali kelasnya disampaikan? Sudah? Di kelas ini paling banyak dari kelas lain. Ada di finish, ada Stephen, Ino, ada Ino. Kelas ini kah? Isak, lalu Karen, Naomi. Miss nggak sampai hati kasih kalian nilai 0. Karena akan berpengaruh sekali dengan nilai kenaikan kelas. Jadi Miss minta tolong sekali supaya dikirimkan secepatnya. Oke? Miss sudah memperkecil tugasnya. Kalau kemarin membuat peta konsep, Miss sekarang Miss minta supaya membuat ringkasan. Miss rasa tidak terlalu sulit. Miss selalu menghargai kalian mau memberi tugas seperti apa. Setidaknya usaha kalian bisa Miss lihat. Daripada 0. Atau kalau kalian memang mau nilainya Miss kasih 0, tidak masalah. Oke ya, tapi Miss masih berharap terus, walaupun Miss bilang temponya paling lambat tanggal sekian, tapi juga belum dikumpul. Oke ya, yang Miss panggil tadi namanya, atau yang sudah Miss chat ke wali kelasnya, semoga sudah disampaikan. Sudah ya? Sudah disampaikan ya? Oke? Bentar. Oke. Semoga sudah disampaikan oleh wali kelasnya. Baik. Masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Kelas 7A. Masih ingat? Halo. Kelas 7A. Bisa dengar, Miss? Oke. Oke, minggu lalu masih ingat kita belajar tentang apa? Ada yang mau? Iya, Miss, gini. Kalau Miss tanya tentang pelajaran apa, kamu memang benar tentang struktur surat dinas Evan sudah cantik ke Miss. Tapi Miss yang minta kamu tentang materinya itu, kamu jelaskan sebagian atau mungkin seluruhnya boleh. Supaya kita mengingat pembelajaran kita yang kemarin atau minggu lalu. Ada? Contohnya struktur. Strukturnya itu apa saja? Itu boleh disampaikan. Ada? Oke, Alicia. Struktur surat dinas ada 9, yaitu kop surat, nomor surat, perihal lampiran, alamat, dan tanggal surat, salam pembuka, paragraf pembuka, isi, penutup, salam penutup, dan gelar. Oke. Ada lagi satu orang lagi. Oke, Erik silakan. Erik. Sampaikan langsung. Erik bisa dengar, Miss?
Ya, silakan Erik. Kamu sudah cek ke Miss. Tolong sampaikan di sini saja. Apa pengertiannya, Erik? Erik, atau yang lainnya? Satu orang lagi. Biar kita lanjut pembelajaran kita. Ada? Ada? Tentang apa lagi? Halo, kelas 7A. Mungkin pengertian dari surat dinas, siapa yang tahu? Ada? Oke, Jessie. Surat dinas itu surat yang ditulis dalam situasi formal. Surat dinas ini dapat ditulis oleh pribadi atau atas nama suatu lembaga pemerintahan, perusahaan, atau organisasi yang ditunjukkan kepada lembaga. Oke, baik. Terima kasih yang sudah mau menjawab. Terima kasih juga Jonathan yang sudah melambaikan tangan. Baik. Nah, Miss ingatkan kalau minggu lalu kita sudah mempelajari, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengertian. Lalu kita sampai kepada struktur dan juga bagaimana pembuatan struktur dari surat. Kemarin kita belajar tentang kop surat. Kop surat apa saja yang ada dalam kop surat? Ada nama lembaga, ada alamat, nomor yang bisa dihubungi, serta logo lembaga. Setelah itu ada juga nomor surat. Nomor surat Miss sudah sampaikan cara membuatannya, urutan suratnya, garing, lalu sampai ke kode lembaga tersebut, lalu garing atau garis miring, masuk kepada bulan, lalu terakhir adalah tahun. Setelah itu ada lampiran, perihal, ada tanggal surat, setelah itu ada salam pembuka, isi, setelah isi ada salam penutup, lalu ada nama, tanda tangan, dan jabatan. Juga dibubuhi dengan tanda tangan dan stempel. Itu pada umumnya unsur-unsur dari surat resmi. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai kebahasaannya. Bagaimana bahasa yang digunakan pada pembuatan surat dinas. Kita akan lihat dari segi kebahasaan, cara penulisan, dan lain sebagainya. Baik, langsung saja. Oh, ini langsung ada 2 orang yang keluar ya. Tadi semuanya hadir, tapi sekarang partisipannya tinggal 19. Baik, langsung saja. Nah, hari ini kita belajar dengan yang namanya kaidah kebahasaan surat dinas atau ketentuan-ketentuan dalam penulisan surat dinas. Dengarkan, Miss akan sampaikan dengan sebaik mungkin. Kaidah kebahasaan. Nah, kebahasaan itu suatu hal yang penting dalam penulisan surat resmi. Kalau kamu paham penulisannya, kamu akan menyampaikan suatu informasi dengan jelas. Terkadang ada surat resmi itu tidak diterima oleh pihak yang menerima surat karena dari kebahasannya bisa saja ambigu, artinya tidak dipahami oleh pembaca maksud dari surat ini apa sebenarnya. Yang kedua juga ada salah, terkadang kalau dalam surat resmi ini kita salah menuju orang siapa tertentu, gelarnya saja kita salah, kita bisa kena dan bisa mencoreng nama baik suatu lembaga tertentu. Makanya saat pembuatan surat resmi atau surat dinas memang benar-benar diperhatikan.
Contohnya, kalau sekretaris membuat surat, dia akan dicoba buat, lalu akan direvisi oleh kepala sekolah atau mungkin kepala lembaga tertentu. Makanya kebahasan ini sangat penting. Tidak boleh asal-asal membuat surat resmi. Makanya dikatakan sebagai patokan bahasa Indonesia, patokan bahasa pada penulisan surat. Penulis harus mampu memahami kaidah-kaidah kebahasaan. Nah, kalau kamu mau membuat surat, kamu harus paham namanya kaidah-kaidah kebahasaan. Ini dua menjadi patokan kita dalam pembuatan surat resmi ini, atau dalam segi kebahasaan surat dinas ada dua yang harus kamu pahami. Yang pertama, kita harus memahami yang namanya KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu menjadi patokan kita apakah bahasa ini atau kata yang terdapat dalam surat itu baku atau tidak. Lalu yang kedua, kita akan berpatokan pada PUEB, Pedoman Umum Bahasa Indonesia. Itu belajar di sana bagaimana cara penulisannya yang baik dan benar. Di sana ada kiat-kiatnya. Oke, hal-hal mengenai kebahasan, tentunya kebahasan surat dinas. Yang pertama harus diperhatikan oleh penulis surat adalah cara memilih kata. Jadi kita harus bisa memilih kata yang tepat untuk dibuat di surat tersebut. Pemakaian ejaan yang tepat, penyusunan paragraf, penyusunan kalimat berdasarkan pola kalimat yang tepat. Jadi kalau kita mau membuat surat, kita harus memilih kata, kita harus mampu membuat ejaan yang baik, lalu menyusunnya dalam bentuk paragraf dan penyusunan dalam kalimat yang tepat. Jangan sampai saat kamu membuat surat, ejaannya sudah salah, lalu di dalamnya juga penyusunan paragraf, kalimat, sudah menyatakan kalimat akhir tapi tidak ada tanda titik contohnya. Atau sudah menyatakan bermacam-macam hal tapi kamu tidak menggunakan tanda koma atau lain sebagainya. Itu yang harus dipertimbangkan saat kamu membuat surat dari segi kebahasaan. Lalu dikatakan di sini, dalam menulis surat, penulis hendaknya menghindari kata-kata kasar dan bahasa yang kacau atau bertele-tele. Penggunaan bahasa seperti ini akan merusak citra penulis atau organisasi terkait sehingga pembaca akan menilai penulis atau organisasi itu berlaku tidak sopan. Jadi begini, kalau suatu lembaga perusahaan, kalau membuat surat, terjadi kesalahan, itu akan merusak citranya. Maksudnya di sana, lembaga tersebut akan dianggap tidak baik oleh suatu lembaga lain yang menerima surat tersebut. Karena apa? Dari surat kita belajar karakter orang atau karakter lembaga tersebut. Berarti di sana kalau suratnya tidak bagus, tidak rapi, berarti jangan-jangan suatu lembaga tersebut merupakan lembaga yang rusak juga, atau bisa dikatakan lembaga tersebut tidak baik dalam strukturnya. Kok bisa ada kesalahan seperti ini tidak bisa ditemukan oleh lembaga tersebut? Ini menjadi pertimbangan. Makanya setiap lembaga itu sebelum mereka membuat surat, terkadang mereka melakukan revisi sampai berapa kali. Contohnya yang saya lihat di Tunas Daud, di sekolah kita, sebelum dari kesiswaan atau bagian wakil kepala sekolah mengirimkan surat ke orang tua, memang diperhatikan dulu, bahkan disuruh dibaca lagi dan dikoreksi oleh kepala sekolah, baru boleh disebarkan. Karena akan mempengaruhi sekali. Nah, hal apa saja? Nah, kita sudah, itu alasan kenapa kita harus membuat surat resmi dengan baik dan benar sesuai dengan penulisan kebahasaan atau penggunaan
kebahasaan pada surat resmi. Lalu kita akan belajar satu persatu mengenai hal apa saja yang diatur dalam kebahasaan surat resmi. Nah, tadi sudah Miss sampaikan bahwa patokan kita adalah yang terbaru itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau dulu ada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalian bisa download di HP juga ada sekarang, atau juga kalian bisa beli kamusnya ada. Di sana kosakata yang terkadang kalian anggap baku, rupanya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tidak baku. Nah, di sini ada salah satu kebahasaan yang dibahas dalam surat dinas, yaitu bahasa baku. Bahasa baku memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah pemersatu. Jadi tentunya bahasa baku itu adalah bahasa Indonesia. Dan di sana fungsi bahasa Indonesia itu adalah pemersatu yang membuat kita dari berbagai daerah dan suku bahasa yang berbeda menjadi satu, saling memahami karena adanya bahasa Indonesia ini. Yang kedua, memberikan kekasan. Nah, dengan adanya bahasa baku ini kita belajar, cara penulisan kata atau kata yang benar menurut Kamus Bahasa Indonesia ini seperti ini. Nanti kita akan belajar bagaimana penambahan imbuhan. Jadi mungkin kalian belum pernah dengar bahwa ada beberapa kata ditambah imbuhan, dia akan mengalami peluluhan atau dihilangkan. Nanti kita bahas ada beberapa kata kalau bertemu dengan awalan me, dia akan luluh atau dalam arti hilang diganti dengan huruf yang lain. Nanti itu ada di pembelajaran kita tentang bahasa baku juga. Lalu ketiga adalah membawa wibawa. Tentunya kalau kita paham bahasa Indonesia yang baku itu, bagaimana kita nampak wibawahnya. Jadi makanya dikatakan kalau kamu semakin pintar menggunakan bahasa resmi, kamu kelihatan, berwibawa sekali ya orang yang bisa menggunakan bahasa yang tepat. Terkadang seperti Miss mengajar kepada kalian, terkadang Miss menggunakan bahasa sehari-hari. Atau bisa Miss katakan bahasa tidak baku. Atau Miss sering menggunakan bahasa semi formal. Nah, kita setelah akan mempelajari tentang bahasa baku ini, kita akan memahami bahwa sering sekali kita dalam kehidupan sehari-hari melanggar penggunaan bahasa baku. Nanti kita akan lihat bahasa-bahasa yang muncul dalam kehidupan sehari-hari kita rupanya tidak sesuai dengan bahasa baku. Nah, sebagai warga Indonesia seharusnya kita sudah paham bagaimana bahasa baku, bagaimana yang tidak baku, bagaimana penggunaannya. Pada saat Miss kuliah, ada berbagai orang atau bisa dikatakan mahasiswa dari luar itu lebih pintar memahami bahasa Indonesia dalam arti penggunaan bahasa baku, penggunaan tanda titik, penggunaan tanda baca yang benar, dan lain sebagainya. Mereka benar-benar mau belajar apa saja yang harus huruf kapital, mana yang tidak, itu benar-benar mereka pelajari. Sedangkan kita sering sekali menganggap remeh pembelajaran bahasa Indonesia. Mungkin dari antara kalian mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu mudah. Nah, hal itu juga yang Miss pikirkan dulu saat Miss ambil kuliah pendidikan bahasa Indonesia. Karena Miss anggap
bahasa Indonesia itu mudah. Nah, nanti pasti topik-topik pembelajarannya juga tidak akan jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Rupanya saat Miss masuk, kalau semester 1 masih aman, semester 2 mulai kaget, semester 3 kaget banget, sampai yang shock. Karena apa? Sebenarnya yang kita pelajari dalam hidup kita sehari-hari benar-benar melanggar peraturan dari bahasa Indonesia sendiri. Nah, kita coba pahami satu persatu dan Miss minta supaya kalian kalau bisa, Miss yakin kalian semuanya sudah punya handphone, tolonglah download PUEB. Itu di sana kalian belajar tentang bagaimana penulisan bahasa Indonesia yang benar. Di sana juga ada bagaimana kiat-kiat penulisan, penggunaan huruf kapital, penggunaan titik, tanda baca yang lainnya, dan juga kita akan belajar tentang bahasa-bahasa serapan. Nah, tahun 2018, pemerintah membuka suatu diskusi tentang bahasa serapan. Jadi nanti ada bahasa serapan itu adalah bahasa yang kita ambil dari bahasa lain dan sering digunakan oleh masyarakat dalam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, itu kita bisa ajukan itu supaya dijadikan jadi bahasa baku. Nanti ada dibuka diskusinya. Itu sangat luar biasa. Dan di sana kalau belajar tentang ilmu keuangan lumayan. Padahal kamu cuma mengajukan satu kata, contohnya, jadi menjadi bahasa baku. Nah, jadi Miss minta supaya kalian download PUEB. Dan yang kedua adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Oke ya, Miss minta supaya kalian dua hal ini ada di handphone kalian. Atau mau beli juga tidak masalah. Tapi Miss kalau ada yang murah kenapa tidak? Kalau menggunakan paket kalian Miss rasa tidak akan rugi sekali. Jangan kalian menganggap kalau belajar bahasa Indonesia ini hanya berlaku ya udah bahasa Indonesia saja gitu. Dua hal yang Miss minta tadi itu yaitu KBBI dan PUEB itu berlaku untuk semua mata pelajaran selagi kamu menggunakan bahasa Indonesia. Nanti di sana penulisan bilangan, angka itu berhubungan dengan matematika ada. Lalu di sana ada tentang penulisan negara, suku, bagaimana huruf kapital kah atau lain sebagainya. Jadi Miss suruh kalian download kedua hal tersebut. Itu telah membantu kalian untuk mempelajari semua pelajaran, tidak hanya bahasa Indonesia saja. Baik, itu fungsi dari bahasa baku. Mari kita pahami dulu. Nah, kalau Miss sudah sampaikan tadi bahasa baku, tapi mungkin di antara kalian tidak pernah mendengarkan. Tapi walaupun gitu Miss rasa sih semuanya dari kelas ini sudah pernah mendengarkan bahasa baku. Karena sangat berjenjang. Dari SD, SMP, SMA, bahkan kamu kuliah nanti, jurusan apapun, selagi kamu ada di Indonesia, kamu akan pelajari ini. Apa sebenarnya bahasa baku? Nah, bahasa baku adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia yang baik dan benar. Itu sebenarnya bahasa baku. Di mana di sana terdapat kaidah kebahasaan yang sesuai. Jadi kita punya patokan bahasa Indonesia yang benar itu apa sebenarnya? Itulah bahasa baku. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI digunakan sebagai pedoman untuk mengetahui bahasa baku. Nah, kalau bahasa baku tadi adalah sesuai dengan kaidah kebahasaan, patokan kita adalah KBBI. Itu untuk patokan menentukan apakah suatu kata tersebut atau frasa baku atau tidak. Oke ya.
Ini menjadi patokannya. Mungkin di antara kalian bertanya, Miss, bagaimana aku bisa menentukan bahwa bahasa tersebut baku atau tidak? Cek di KBBI. Kalau di sana dikatakan tidak baku, maka kata atau frasa yang kamu buat atau kamu mungkin buat di surat baku atau tidak, atau yang kamu ucapkan. Nah, ada lagi pengertian ini kegunaan dari bahasa baku. Bahasa baku digunakan dalam situasi formal atau dalam keadaan yang resmi. Begitu juga dengan surat dinas, menggunakan bahasa baku untuk menyampaikan maksud dan tujuannya dari surat karena sifatnya resmi. Nah, ini sebenarnya menjadi fungsi dari bahasa baku itu, yaitu saat harus digunakan dalam situasi resmi. Makanya sampai hari ini tidak ada orang yang menyalahkan saat kamu menggunakan bahasa non resmi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam berkomunikasi dengan teman-teman. Jadi karena apa? Karena bahasa baku ini digunakan dalam situasi resmi. Tapi kalau kamu atau kita semua sedang mengadakan rapat yang itu rapatnya adalah resmi, maka diwajibkan untuk kita menggunakan bahasa baku atau bahasa resmi. Kalau kamu berbicara dengan temanmu, wajar kalau kamu menggunakan bahasa-bahasa yang semi formal. Di dalamnya ada percampuran seperti gado-gado. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Indonesia yang baik dan benar atau bahasa baku, ada bahasa sehari-hari, ada bahasa asing, ada bahasa serapan, ada bahasa daerah. Tidak masalah selagi kamu dan lawan bicaramu memahami maksud dari hal yang kalian bicarakan. Contohnya kalau Miss bicara dengan kalian, Miss menggunakan bahasa semi formal, selagi Anda kalau kalian bisa memahami apa yang Miss sampaikan, itu sah-sah saja. Tapi kalau dalam situasi resmi, diwajibkan bagi kita untuk menggunakan bahasa yang resmi. Mungkin kalau kalian ketemu Miss dalam situasi di rumah atau di jalan, mungkin kalian menyapa Miss dengan halo Kak. Gitu. Tetapi kalau dalam situasi kita di sekolah, kamu harus menggunakan bahasa yang resmi ke Miss. Bahasa yang sopan. Halo Miss, apa kabar Miss? Dan lain sebagainya. Nah, ini ada menurut KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sarana untuk mengetahui kata-kata apa saja yang termasuk dalam bahasa baku. Miss tadi sudah sampaikan itu. Nah, kita sampai dulu ke bahasa baku. Ini contoh berbagai hal bahasa baku dan tidak baku yang sering muncul. Atau mungkin kalian pernah salah menulis. Coba diperhatikan. Antar kota, penulisannya gabung. Nah, kalian pernah tidak menuliskan antar kota itu pisah. Dia di kolom tidak baku. Ini. Antar kota, antar desa, antar rumah, dan lain sebagainya itu harus ditulis gabung. Oke, paham? Biaya. Kadang muncul biaya, apalagi sekarang zaman gaul ini banyak mengubah-ubah suatu kata menjadi seperti gaul gitu. Mengikuti zaman. Seriously kayak gitu. Padahal sebenarnya bahasa Indonesia adalah serius gitu. Tapi sekarang ada penambahan ini karena perubahan zaman, anak milenial katanya. Foto, ayo kalian sering biasa menggunakan kata foto
dengan tulisan yang mana? Tidak baku atau yang baku? Ada konkret. Yang bakunya konkret. Tapi orang sering bilang apa? Konkret. Padahal yang sebenarnya adalah konkret. E terakhir tambah T. Lalu kwitansi. Nah, kamu sering tulisnya apa? KW atau kuin. Tansi atau kwitansi. Paham ya? Kamu sering mana ini? Lalu ada mengubah dan merubah. Dari kata dasar ubah. Nah, di sini ada peluluhan. Bukan. Sebenarnya kata dasarnya adalah ubah, bukan rubah. Jadi kalau penambahan imbuhan atau awalan dia tidak merubah. Ini merubah itu hewan. Kalau ubah itu mengubah sesuatu. Mengubah bentuk, mengubah gaya, dan lain sebagainya. Ini mengubah. Ayo, kalian sering mengubah atau merubah? Kalau merubah itu berarti merubah. Rubah itu hewan. Penambahan kata atau imbuhan merubah. Berarti menjadi rubah atau hewan rubah. Penulisan November. November yang benar dengan November. Ini yang sering muncul ini. Dan ini sering sekali waktu Miss, karena kalian tidak UN, jadi mungkin tidak kalian temukan. Ini sering sekali muncul pada ujian-ujian negara. Atau mungkin nanti kalau kalian mau kuliah atau mau ambil SMA negeri atau SMA favorit, kadang bahasa-bahasa yang mereka pakai seperti ini. Terlihat sederhana tapi bisa terjebak. November dan November. Oke? Pikir. Kata pikir. Kamu pikir P, bukan fikir F. Lalu paham. Dengan faham. Oke ya, yang benar itu P, penggunaan huruf P. Aktif F. F dan aktif. Ya. Jadi kalau muncul aktif nanti di soal, berarti kata bakunya adalah aktif. Sabtu. Ayo, siapa yang sering silap penggunaan B pada kata Sabtu menjadi huruf P? Sabtu. Lalu Senin. Sering dibilang Senin. Lalu sistem. Kata bakunya sistem, tapi sering kita bilang apa? Sistem. Yo, ini yang sering muncul. Lalu aktivitas. Vitas. Menggunakan V, bukan F. Oke. Aktivitas. Lalu nih, motivasi, sering keliru. Motivasi, bukan motivasi. Oke. Nasihat, bukan nasehat. Nah, sering ini ya, yang sering kita dengar. Nasihat, seperti aneh, tapi kata bakunya sebenarnya nasihat. Lalu ada objek. Nah, objek atau objek. Kata bakunya adalah objek. Jadwal, pakai W. Jadwal. Ini jadwal. Lalu kualitas, bukan K pakai W, kualitas. Oke, sejauh ini paham? Ini contoh. Bisa Miss bilang seperempat dari penggunaan kata baku yang ada atau yang sering muncul. Nanti kalian akan menemukan berbagai hal lain dalam kehidupan kita sehari-hari atau saat kita berkomunikasi. Nah, Miss ada di sini, Miss buat kolom. Coba kamu cari kata bakunya.
Oke ya, semuanya silakan di chat ke Miss kata bakunya apa. Oke ya, silakan. Semuanya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kata bakunya kira-kira apa? Maaf, ini bukan beli ya. Tapi silakan semuanya chat ke Miss jawaban kalian masing-masing. Langsung sekali chat ya semuanya, jangan satu persatu biar Miss nilai. Oke, yang sudah jawab ada Tiara. Queen. Defininya. Caitlin. Karen apa ini maksudnya? Semua ya dijawab ya. Langsung satu sekali ngirim ke Miss. Kalau tidak lengkap Miss tidak periksa.
Gaudia. Yang Miss panggil berarti Miss sudah periksa. Dena. Aditya. Sheba. Jonathan. Evan. Jesse. Alicia. Graciela. Liora. Rafaela. Karen. Ya, ada 16 orang. Yang Miss panggil tadi ada Tiara, Queen, Devinia, Kathleen, Guaudia, Dena, Aditya, Sheba, Jonathan, Evan, Jesse, Alicia, Graciela, Liora, Rafaela, Karen. Selebihnya mana? Yang merasa tidak Miss panggil namanya silakan. Di kelas ini ada berapa partisipan? Ada 23 orang, berarti ada 22 orang. Ayo, berarti ada kisaran 8 orang lagi yang tidak menjawab. Yang tidak Miss sebut namanya mungkin sudah dikirim, silakan kirim ulang. Ino, silakan. Siapa lagi yang tidak kirim ini? Cek dulu. Erik. Erik belum. Devinia udah. Coba. Devinia sudah, Queen sudah, Tiara sudah, Liora sudah. Liora belum ya? Oh, sudah. Devin, silakan. Devin belum. Evan sudah. Dena sudah. Gaudia sudah. Kathleen sudah. Alicia sudah. Aston, silakan. Kirim jawabanmu. Naomi. Adik sudah. Sheba. Rafaela sudah. Ishak. Siapa ini yang XX? Ini siapa ya? XX no. Oh, Ino. Silakan. Bagaimana yang Miss panggil namanya? Oke, Ishak. Sudah.
Isak. Yang lainnya? Yang Miss panggil tadi namanya? Bagaimana? Ini nilai keaktifan ya. Atau PS, pekerjaan sekolah, masuk nilai. Silakan, Miss tunggu lagi. Selebihnya mana? Harus Miss panggil ini ya. Aston. Aston. Ya, sebentar saya mesti dulu apa. Hah? Silakan Aston. Oke, Ino sudah. Sheba. Oh, sudah. Isak sudah. Rafaela sudah. Karen, Adit, Jonathan. Jonathan kamu belum ya? Oh, sudah. Naomi. Naomi. Halo Naomi. Naomi. Bisa dengar Miss? Sudah dijawab Naomi? Halo Naomi. Ayo Naomi, silakan. Aston, silakan. Terus Oke. Aston baru ngirim. Sabar ya teman-teman yang lainnya. Ayo silakan, siapa lagi? Ini masih 19 orang. Kelas ini ada 22. Ayo, siapa lagi? Queen sudah ya? Queen sudah. Devon, coba Devon. Devon. Eric. Tumben Eric. 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 Baik. Miss lanjut. Oke, bahasa baku dari enggak. Apa? Ada yang tahu? Kita bahas sama-sama ya. tidak. Tidak, iya. Lalu bahasa baku bikin. Dibikin. Dibuat. Oke, dibuat. Siapa tadi itu? Jonathan. Oke, Jonathan. Apotik. Langsung aja. Apotek. Apotek. Bukan I ya, tapi E. Bilang. Berkata. Berkata boleh. Mengatakan. Katakan boleh. Sering kita pakai ya. Bilang dulu. Kita katakan dulu. Lalu merubah. Mengubah. Oke. Apa? Siapa tadi? Apa merubah menjadi? Mengubah. Karena kata dasarnya adalah ubah, bukan rubah. Kalau rubah nanti jadi hewan, kalau ubah berarti tidak tetap. Mempengaruhi.
Mempengaruhi. Apa? Mempengaruhi. Bahasa bakunya apa? Atau kata bakunya apa? Halo. Memengaruhi. Memengaruhi. Kenapa? Kata dasarnya adalah pengaruh. Oke, pengaruh. Kalau dengar ya, K, T, S, P. Kalau ketemu dengan awalan luluh atau hapus. Jadi K, T, S, P. Atau supaya lebih mudah KTSP. Itu kalau bertemu dengan awalan me, dia akan luluh. Jadi dia mengaruhi, bukan mempengaruhi. Walaupun kalau kita baca lebih enak membaca mempengaruhi daripada memengaruhi. Tapi kata bakunya adalah memengaruhi. Oke? Lalu resiko. Kata bakunya apa? Resiko. Risiko. Iya, risiko. Nah, padahal kita sering bilang apa? Risiko. Padahal sebenarnya kata bakunya adalah risiko. Jadi untuk kedepannya supaya kita pahami untuk membuat karangan atau membuat apapun, mulai belajar menggunakan kata baku. Contohnya penulisan risiko sudah mulai diubah menjadi risiko. Jadi kita biasakan mulai dari sekarang untuk penggunaan bahasa baku. Itu contoh bahasa baku yang sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan belajar singkatan, lalu ada nanti singkatan lihat sebentar, tunjuknya. Sudah bahasa baku. Nanti singkatan, ada akronim juga. Itu juga merupakan singkatan. Nah, ini akan kita pelajari di hari Kamis. Miss minta supaya kalian semuanya download. Wajib. Kalau yang ini wajib download dulu KBBI dan PUEB. PUEB. Oke? Paham semuanya? Paham? Silakan di-download. Jadi untuk hari Kamis kita sudah punya gambaran penggunaan tanda baca dan lain sebagainya. Jadi hari Kamis Miss akan adakan kuis tapi langsung tanya jawab mengenai penggunaan tanda baca dan juga huruf kapital, tanda baca dan lain sebagainya. Bagaimana itu akan Miss adakan tanya jawab. Oke, jadi persiapkan diri kalian untuk memahami semuanya itu. Tidak susah, setidaknya kalian tahu saja dulu. Tidak Miss suruh kalian menghafal, tapi kalian pahami. Oke? Baik, karena sudah habis waktu kita, silakan semuanya open kamera. Silakan semuanya open kamera. Oh iya, silakan semuanya. Oke ya, hari Kamis kita akan pelajari tentang PUEB, Pedoman Umum Belajar Bahasa Indonesia. Jadi silakan download. Miss juga download itu. Ada 22. Ayo silakan semuanya open kamera. Alicia. Hadir ya? Ya, Miss. Tiara. Hadir, Miss. Aston. Hadir, Miss. Sheba. Devinia.
Mana dia? Devinia. Devinia. Halo. Devon. Hadir. Gaudia. Hadir, Miss. Aditya. Hadir, Miss. Erik. Hadir, Miss. Evan. Hadir, Miss. Graciela. Hadir, Miss. Ino. Hadir, Miss. Ishak. 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 Jesse. Jesse. Hadir, Miss. Jonathan. Hadir, Miss. Kathleen. Hadir, Miss. Karen. Karen. Hadir, Miss. Liora. Hadir, Miss. Queen. Hadir, Miss. Rafael. Hadir, Miss. Naomi. Baik, sampai situ. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis dulu. Kita akan bahas bukan minggu depan, hari Kamis ya. Oke? Baik, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu di hari Kamis. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa karena Engkau masih menyertai kami, menjaga kami senantiasa dengan jaringan dan perangkat yang sangat baik Bapa, sehingga kami dapat mengikuti pembelajaran lanjutan ini ya Bapa. Sekarang kami akan belajar matematika, kiranya Tuhan senantiasa berikan kepada kami hikmat, pengertian, kecerdasan, serta pemahaman yang baik dan ketelitian saat kami mengerjakan soal-soal ya Bapa, agar kami dapat lebih teliti lagi dan tepat menjawab setiap pembahasannya Bapak. Ya Bapak, dalam kerajaan surga, ampuni segala dosa dan salah kami yang kami perbuat sengaja atau tidak sengaja, baik pikiran, perbuatan, perkataan maupun isi hati kami Bapak. Kami juga berdoa buat orang tua kami yang saat ini sedang bekerja, senantiasa Engkau memberkati orang tua kami dimanapun mereka berada, apapun yang mereka perbuat Engkau jadikan berhasil ya Bapak. Berikan mereka sukacita, kedamaian dan berkat-Mu yang melimpah, serta Kau jaga mereka dengan kendaraan apapun yang mereka gunakan. Kami serahkan doa ini Bapa, yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nanti hari Rabu kita akan diskusi sekali lagi ya. Miss Devi akan tutup di dalam doa. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kami telah menyelesaikan pembelajaran matematika. Biarlah Engkau tetap memberikan kepada kami hikmat, pengertian, kecerdasan, kepintaran, pemahaman yang sangat baik Bapak dan ketelitian dalam kami mengolah materi-materi yang akan kami presentasikan pada hari Kamis nantinya Bapak. Berikan kepada kami Bapak jaringan internet yang sangat baik dan perangkat yang memadai Bapak, agar kami dapat mengikuti pembelajaran online dengan lancar untuk pembelajaran selanjutnya. Kami serahkan pembelajaran selanjutnya hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih buat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak, selamat siang. Tolong beri reaction thumbs up yang bisa dengar suara Miss Yani. Iya, terima kasih Alicia, Jessie, Inu, Jonathan, Senjaya, Tiara, Aditya, Karen, Graziela, dan Rafaela. Ya, hai Kathleen. Ya, thank you Aston. Ya, baik anak-anak, hari ini ada tugas dari Miss Desi untuk pelajaran Inggrisnya ya. Sini bagikan tugasnya. Tugasnya Miss ini screen ya. Ya, baik anak-anak, berikut ada tugas dari Miss Desi. Kalian kerjakan ya. Lihat petunjuknya, ikuti sesuai petunjuknya anak-anak ya. Baik anak-anak, selamat mengerjakan tugas. Tuhan Yesus memberkati.